Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segenap pengurus Masjid Paripurna Raudatus Solihin yang saya muliakan, Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah zuhur yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan berkirim salam kepadanya. Assalamu alayka ya Rasulullah. Pada dasarnya setiap hamba Allah memiliki kelemahan dan kesalahan serta kehilapan. Tapi setiap kesalahan dan kehilapan itu Allah selalu bukakan pintu untuk kembali kepada Allah, untuk kembali menjadi makhluk yang baik. Termasuk ketika iblis yang sengaja melakukan kesalahan, juga Allah berikan kesempatan untuk kembali kepada Allah, kembali menjadi makhluk yang baik. Tapi apa sesungguhnya yang membuat iblis itu tidak mau memenuhi apa yang Allah syaratkan kepadanya? Nabi Musa sudah sampaikan kepada Allah, "Ya Allah, iblis ingin kembali menjadi makhluk baik, ingin bertaubat. Apa syaratnya ya Allah biar taubatnya diterima?" Kata Allah, satu saja syaratnya. Kalau iblis memang ingin bertaubat, kata Allah, dan ingin taubatnya terima, satu saja syaratnya. Apa itu ya Allah? Syaratnya suruh iblis untuk bersujud di kuburan Nabi Adam. Hanya itu saja. Karena setiap taubat itu akan Allah terima jika syarat-syaratnya terpenuhi. Termasuk kita. Orang yang pernah mengambil hak orang lain lalu dia bertaubat, taubatnya belum akan sampai diterima oleh Allah kalau hak orang itu belum dikembalikan. Orang yang pernah menzolimi orang lain lalu bertobat kepada Allah, fal yatahallalhu minhu, minta dulu dihalalkan atau dimaafkan oleh orang yang pernah terzolimi itu. Maka oleh sebab itu kaum muslimin wal muslimat, jemaah zuhur yang dirahmati Allah, iblis syaratnya paling ringan Allah berikan, hanya bersujud di kuburan Nabi Adam. Begitu berita baik ini Nabi Musa sampaikan kepada iblis. Apa jawab iblis? Kalau disuruh sujud ke kuburan Nabi Adam, biarlah tidak masuk surga. Begitu kerasnya sikap ataupun keras kepala yang dimiliki oleh iblis. Maka satu yang membuat hidayah itu sulit masuk ke hati kita, yaitu sifat keras kepala. Kan'an anak Nabi Nuh, tidak tanggung-tanggung, 950 tahun Nabi Nuh itu berdakwah. Anak sendiri Kan'an mati dalam keadaan kafir. Kenapa dia tak dapat hidayah? Karena Kan'an memiliki sifat keras kepala. Dilihat oleh Nabi Nuh, anaknya Kan'an sedang duduk-duduk bersama orang-orang kafir ketika itu. Dipanggil oleh Nabi Nuh dengan bahasa yang sangat lembut. Ya bunayya, wahai anakku, irkab mana? Ayo naik bersama ayah. Ayo naik bersama ayah.
Wala takum ma'al kafirin. Tidak usah nongkrong-nongkrong bersama orang kafir itu. Ikut dengan ayah. Bukan dia marah, tapi dibujuk dengan bahasa yang sangat lembut. Tapi apa yang membuatkan anda dapat hidayah? Keras kepala yang luar biasa. Begitu juga yang lainnya sampai ke yang paling dekat dengan kita. Namanya Abu Talib. Paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dakwah ke telinganya, bertemu langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita disebut oleh Rasulullah, aku rindu dengan umatku, aku rindu dengan umatku, kata Rasulullah. Siapa ya Rasul? Kami ada di sampingmu, kata sahabat. Yang aku rindu itu ialah, kata Rasul, orang yang tak pernah melihatku, orang yang tak pernah bertemu denganku, orang yang tak pernah mendengarkan suaraku, orang yang tak pernah melihat wajahku, fotoku, tapi rindu dan cintanya kepadaku luar biasa. Siapa dia itu? Ya kita. Yang tak pernah bertemu dengan Rasul, tak pernah dengar rekaman suara Rasulullah, tak pernah lihat foto Rasulullah. Tapi kalau kita selawatan, banyak yang meneteskan air mata. Kita dirindu oleh Rasul. Bagaimana dengan Abu Talib? Bertemu langsung dengan Rasul, datang Rasulullah menyampaikan kepadanya, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kalimat akan jadi benteng bagimu besok dari siksa api neraka. Benteng, dinding. Artinya kalau api neraka nyerang dia, langsung tertutup oleh kalimat syahadatain itu. Tapi apa yang membuat Abu Talib tidak mau mengucapkan kalimat itu? Dia paham betul, ini Nabi, ini Nabi Muhammad. Ini utusan Allah ini. Dia tahu yang disampaikan Nabi ini benar. Ini wahyu. Tapi kenapa dia tak mau ikut? Tak mau mengucapkan kalimat itu. Keras kepala. Tak mau merubah sikapnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wala tasaghir haddaka linnas wala tansa fil ardi maraha. Janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia. Apa makna maling sini? Membuang muka, tak mau menerima nasihat, tak mau menerima petunjuk. Diundang tak mau datang, dipanggil tak mau tiba, diajak tak mau hadir. Kenapa seperti itu? Merasa benar sendiri, dialah yang paling hebat, tak mau merubah pendiriannya dalam kesalahannya itu. Ini yang disebut dengan keras kepala. Maka bahaya keras kepala yang pertama ialah sulit untuk mendapatkan hidayah. Yang kedua, bahaya keras kepala bisa kita lihat dari sejarah, bagaimana perkembangan sejarah Islam itu. Begitu meninggal Nabi Muhammad, naik Abu Bakar. Meninggal Abu Bakar, naik Umar bin Khattab. Meninggal Umar bin Khattab, naik Utsman bin Affan. Mulai sejak Umar sampai Utsman sampai ke Ali. Umar dibunuh, Utsman dibunuh. Bukan tanggung-tanggung, 40 hari rumah Utsman dikepung. Siapa yang ngepung? Umat Islam. Ali mati, bunuh, tragis matinya. Siapa yang bunuh? Umat Islam. Siapa dia? Orang yang hafal Al-Quran 30 juz. Setiap malam solat tahajud, setiap Senin Kamis puasa, hafal ribuan hadis. Siapa dia? Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Hadir solat subuh ketika itu. Ali menjadi imam. Begitu Ali ruku, Allahu Akbar, semua jemaah ikut ruku. Iza ruk'a faruka'u. Kalau imam ruku, jemaah mesti ruku. Ruku semua. Abdurrahman bin Muljam mencabut pedangnya dari jubahnya. Dia bacok Ali dari belakang. Ali menggelepar, darah bercucuran, meninggal dunia. Maka ketika dihukum ini, Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi, apa dia bilang ketika itu? Jangan potong lidah saya. Jangan dipotong lidah saya. Kenapa kata orang? Saya ingin berzikir ketika saya akan dieksekusi itu. Sahabat Nabi dia bunuh, tapi lisannya tetap berzikir. Apa penyebab yang seperti ini? Keras kepala. Masih hidup Ali bin Abi Thalib.
Meninggal Utsman, Muawiyah bin Abu Sufyan menuntut kepada Ali supaya segera tangkap itu orang yang membunuh Utsman bin Affan. Tapi Ali punya pertimbangan lain. Ditunda dulu, ditunda dulu, tunda dulu. Akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan sudah dinasihati oleh Ali bin Abi Thalib. Berulang-ulang Ali ngirim surat kepada Muawiyah. Muawiyah, engkau kan gubernur, saya ini khalifah. Kau harus tunduk dengan aturan khalifah. Kau harus membaiat aku sebagai khalifah. Tak dibalas surat itu. Kirim lagi surat, tak juga. Kirim lagi surat, tak juga tanggapi. Begitu keras kepalanya Muawiyah bin Abu Sufyan. Maknya Hindun. Hindun inilah orang yang dulu makan jantung Hamzah waktu perang Uhud. Dimakannya mentah-mentah. Itulah maknya Muawiyah bin Abi Sufyan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Karena keras kepala ini terjadi perang besar Islam dengan Islam, Irak dan Syria. Irak itu kelompok Ali, Syria kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Apa akibatnya? Solat tinggal. Waktu zuhur perang, tidak solat. Waktu asar perang berkecamuk, tidak solat. Maghrib masih perang, tidak juga solat. Isya perang juga, tidak solat. Subuh masih perang, tidak solat. Berhari bermalam itu perang berkecamuk. 45.000 mayat dari Syria bergelimpangan. 15.000 pasukan Ali juga meninggal dunia. 60.000 mayat bergelimpangan. Akibat dari apa ini? Keras kepala. Islam. Tapi itu yang terjadi. Meninggal Ali tahun 40 Hijriah. Dilanjutkanlah ini oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Meninggal pula Muawiyah tahun 60 Hijriah. Naik anaknya bernama Yazid bin Abi Sufyan. Naik Yazid. Ketika Yazid naik, cucu Rasulullah yang tinggal di Madinah, Hasan dan Husain, cuma diiming-imingi oleh Abu Sufyan dulu, oleh Muawiyah dulu ketika dia masih jadi khalifah. Apa kata dia? Hasan, engkau tak usahlah ikut berpolitik. Tak usah ikut mencalonkan diri jadi khalifah. Biarlah kami saja. Nanti royaltinya ku kirim kepadamu. Pokoknya tenang saja. Royalti ku kirim nanti dari pajak rakyat ini. Maka Hasan tak ikut. Tapi begitu Yazid naik, Husain dapat surat dari Irak. Wahai Husain, kami tidak mengakui Yazid sebagai khalifah. Ini lagi-lagi Pak, Islam dengan Islam. Kami tak mengaku Yazid sebagai khalifah. Kami membaiatmu sebagai khalifah. Datanglah ke Irak. Pendek kisah, berangkatlah Husain bersama 200 keluarganya menuju ke Irak. Di Irak ada saudara dari Yazid, satu ayah tapi beda ibu. Rupanya Muawiyah ini waktu hidup berselingkuh dengan seorang perempuan namanya Sumayyah. Lahir anaknya Ziyad. Maka Ziyad nuntut kepada Yazid, saya ini juga anak ayahmu, saya nuntut jabatan. Maka diangkat jadi gubernur dia di Irak ketika itu. Begitu Husain bersama keluarganya berangkat ke Irak, Ziyad sudah mempersiapkan 4.000 tentara ketika itu. Sampai di Karbala dikepunglah Husain, cucu Rasulullah yang mulia ini. 4.000 tentara mengepung. Semua keluarga Rasulullah, keluarga Husain tadi dibunuh semua. Dibantai semua. Yang hidup cuma 2 orang. Ali Zainal Abidin usianya 9 tahun dan bibinya Zainab belasan tahun umurnya ketika itu. Yang lain dibantai semua. Husain dipenggal kepalanya, dijadikan bola. Sudah puas mereka ditusuk pakai tombak, diarak ke Damaskus, diberikan kepala itu kepada Yazid. Yazid gantung kepala Husain itu di masjid beberapa hari. Sedih memang kita, miris memang. Apa penyebabnya? Keras kepala, tidak ada yang mau mengalah. Terjadilah peristiwa besar seperti ini, tepatnya di 10 Muharram di Karbala, Irak itu. Cucu Rasulullah diperlakukan seperti itu. Mereka semuanya mengucapkan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi cucu Rasulullah dia perlakukan seperti itu. Apa penyebabnya? Keras kepala.
Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, marilah kita berislam ini dengan kepala dingin dan berakal sehat serta berhati lapang, sehingga kita akan menikmati hidup beragama ini selamat dunia dan akhirat. Ini saja. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.